wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Nina Rosdiana. Saya CGP Angkatan 8 perwakilan dari Kabupaten Tasikmalaya. Untuk hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, apa sih budaya positif? Ada yang tahu? Budaya, kita identiknya dengan budaya. Budaya itu naon? Budaya, budidaya, apa lagi? Kebiasaan. Ya betul. Budaya identik dengan kebiasaan. Kaitan dengan budaya positif berarti kebiasaan yang baik yang memiliki nilai-nilai positif. Adapun kalau kita lihat di sini tentang budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, saya yakin di sekolah kita kebiasaan itu sudah kita terapkan. Contohnya budaya positif kalau kita terapkan di sekolah adalah ada salam, sapa, senyum, santun, sopan, atau yang disingkat dengan 5S. Itu salah satu tentang budaya positif. Ada lagi tentang budaya positif, nilai-nilai positif yang kita lakukan di sekolah. Contohnya adalah ketika kita masuk kelas pada pagi hari, anak suka dibariskan Ibu ya? Dibariskan, terus dipunghani, periksa tangan, kukunya, periksa nanti pakaian rapih atau tidak. Nah itu adalah salah satu dari nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan positif yang sering kita laksanakan di sekolah. Adapun budaya positif tujuannya adalah supaya anak bisa mempunyai karakter yang baik. Ada di sini disebutkan anak menjadi lebih kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Penuh hormat dengan guru ataupun patuh dengan aturan yang ada di sekolah. Hormat tidak harus dengan guru, dengan anak-anak pun bisa. Anak saling menghargai satu sama lain antara teman atau rekan di kelas ataupun rekan adik kelasnya ataupun kakak kelasnya. Serta anak juga dengan nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah, anak diharapkan bisa bertanggung jawab, baik bertanggung jawab dengan diri sendiri ataupun dengan lingkungannya. Kaitan dengan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif, kita senantiasa di guru penggerak ini mengacunya pada tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi ada yang disebut dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu bukan tabula rasa. Yang pertama dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau disingkat dengan KHD, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi Ibu, ketika kita menghadapi anak, kita tidak bisa mensamaratakan anak-anak. Terkadang ada anak yang memang tadi kata pengawas disebutkan anak ada yang pola belajarnya melalui visual, ada yang melalui audio visual, ada yang melalui kinestetik. Jadi setiap anak-anak pasti beda. Makanya kita juga memperlakukan anak harus berbeda, tidak boleh disamakan. Ada anak yang memang gemarnya menggambar, ada anak yang gemarnya menulis, maka kita pun harus memperlakukan anak dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Karena memang setiap anak akan berbeda. Jangankan anak yang beda orang tua, anak yang masih sama orang tuanya memiliki bakat, kemampuannya masing-masing. Maka kita pun ketika di kelas, mengajar di kelas harus memperlakukan anak dengan kemampuan atau bakatnya masing-masing. Ada lagi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Kalau kita berbicara tentang budi pekerti, pasti kita berbicaranya kepada akhlakul
terima. Apalagi kita sebagai guru PAI, kita mengerti dan paham betul tentang budi pekerti yang baik itu seperti apa. Di setiap pelajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak, setiap jenjang dari kelas 1 sampai kelas 6, kita mengajarkan ada yang materinya itu tentang perilaku terpuji. Nah, ini pun sangat keterkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terus selanjutnya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi anak-anak kita harus melakukan dengan baik. Berikan anak kenyamanan. Kalau orang Sunda masih betah di sekolah. Jangan sampai ketika anak ke sekolah hanya pelampiasan di rumahnya karena memang dilarang untuk bermain HP gitu. Tapi perlakukan anak dengan baik. Berikan kenyamanan kepada anak bahwa anak bisa nyaman dan tenang belajar di sekolah. Selanjutnya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Betul Ibu, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru ibarat petani. Kalau kita berbicara tentang petani, kita membuka lahan, lahan. Kalau misalkan ibaratnya anak seperti biji jagung, kita berpikir bahwa bagaimana ketika kita menanam jagung. Pasti Bu, ketika kita menanam jagung maka akan menghasilkan buah jagung. Tidak mungkin ketika kita menanam jagung akan berbuah jadi kacang tanah. Maka kita pun mengibaratkan kita sebagai petani, kita hanya mengolah, kita hanya menuntun anak, bukan menuntut anak. Jadi harus kita ingat bahwa kita hanya menuntun anak sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya yang dia miliki. Jangan pernah kita ingin menuntut anak sesuai dengan keinginan kita. Karena anak mempunyai pola pikir, mempunyai keinginan yang berbeda dengan kita. Ulah dugikeun ka urang maksakeun. Anak teh kudu nurut ka urang gitu. Tidak bisa seperti itu. Karena memang kita hanya sebagai petani hanya menggarap, memelihara, mengelola, menyirami, memupuk. Pada akhir nama, ketika anak si biji jagung eta tumbuh, kan bedanya pemeliharaan anak ketika kita pelihara dengan baik, dipupuk, pasti jagungna ogena tumbuh biji jagung yang baik. Ketika kita menanam jagung, tetapi kita tidak memelihara, dipupuk, disiram, ceblurnya, maka ketika hasilnya pun tidak akan menjadi baik. Pasti jagungna tambeun aya menghasilkan jagung, tapi buahna ogena sok naon sikina teh ompong gitu. Beda ketika jagungna ditanam kurang serami, dipupuk, pasti akan menghasilkan buah yang sangat baik. Selanjutnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Betul apa yang dikatakan Bapak Pengawas PAI bahwa kita sebagai guru harus mengikuti zaman. Kenapa? Apalagi dengan hari ini begitu pesatnya teknologi yang ada di Indonesia, teknologinya punya. Terkadang kita lebih terlambat tahu tentang IT dibanding anak-anak kita. Kita mah tidak tahu TikTok, anak mah sudah tahu TikTok. Betul kan Bu? Betul. Kita mah tidak tahu Instagram, anak-anak mah sudah punya akunnya gitu. Jadi kita harus bisa menerima perbedaan itu, kita harus menerima kecanggihan itu, teknologi nanti kurang harus diterima. Jangan sampai kita nyaman di zona nyaman, betah di zona nyaman, anak harus diperlakukan seperti kita gitu. Karena sekarang berbeda, pergaulannya berbeda, dari segi makanannya pun, asupan gizinya pun akan berbeda. Terus kodrat alam, kaitan dengan kodrat alam, anak oleh Allah diciptakan memiliki bakatnya tadi. Kodrat zamannya, anak diharapkan ketika anak hidup, kodrat zamannya itu ada mempunyai bakat sendiri, maka oleh kita harus dikembangkan kodrat zamannya. Ayeuna anak sudah bisa HP, oleh kita jangan sampai dikekang anak tidak menggunakan HP. Coba kita kasih mereka kesempatan untuk megang HP, walaupun memang terkadang oleh kita dilarang, tetap namanya sok maling-maling nggak mau HP. Tetapi oleh kita silahkan dampingi anak ketika memegang handphone. Lebih baik
ini anak terkadang lebih canggih, lebih pintar dibanding kita. Urang ogenan ulah dugikeun ketika anak aya di sekolah, Bu. Mereka tahu, jangan salah ketika kita memberikan pelajaran, anak sudah lebih tahu. Makanya urang ge sebagai guru, walaupun meureun ayeuna di antara kita termasuk saya usianya sudah kepala 4 ibunya, terkadang kita gaptek, tapi kita harus bisa menerima itu. Jadikan anakmu sebagai sumber belajar kita. Jangan ditolak ketika anak punya sumber pengetahuan, kita terima, oleh kita dicerna, kasih pemahaman ketika pengetahuan itu sudah salah. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah berpihak kepada anak. Jadi perlakukan anak seperti tadi saya bilang bahwa perlakukan anak sebaik mungkin, ketika pembelajarannya harus senantiasa berpihak pada anak. Selanjutnya adalah perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi betul Bu, ketika anak di sekolah oleh kita diberikan kenyamanan, rasa dilindungi oleh kita, maka anak pun akan merasa terlindungi. Mereka akan nyaman dengan kita. Makanya Ibu terkadangnya jangan, kita tidak bisa menutup mata ketika anak lebih dekat dengan guru atau dengan temannya dibanding mereka dekat dengan orang tua. Karena itu kembali lagi kepada kita, bagaimana kita mendidik anak. Jadi jadikan anak itu bukan sebagai musuh, jadikan anak itu sebagai teman. Anak didik pun sama, perlakukan anak didik sebagai teman, walaupun memang ada batas-batasannya. Karena tidak bisa kita tutupi, Ibu, tidak bisa kita pungkiri, anak kelas anak itu terkadang mereka tumbuh lebih dewasa daripada umurnya. Terkadang seperti kelas 6, kadangnya, kadang banyak anak-anak yang mengidolakan gurunya. Apalagi anak-anak perempuan mengidolakan anak guru laki-laki. Komo deui guru laki-laki anu kasep, nu necis ibunya, pasti selalu digandrungi eta teh. Nah, ketika anak mengidolakan kita, maka oleh kita perlakukan dia dengan baik, perlakukan dia dengan senyaman mungkin, masuk dengan senyaman mungkin, perlakukan dia pembelajarannya yang berpihak kepada murid juga. Pada perubahan paradigma selanjutnya yaitu lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Betul Ibu, kata tadi saya berbicara bahwa kita tidak boleh menuntut anak, tetapi kita hanya bisa menuntun anak ke arah yang baik. Kalau kita menuntut anak untuk jadi baik, kita tidak punya kapasitas itu. Anak kurang mah kedah dituntun, bukan dituntut. Anak tidak boleh dituntut harus pintar, tetapi anak dituntun oleh kita supaya bisa. Anak dituntut kepada akhlak yang lebih baik. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini adalah paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yaitu ada sebuah ilusi yang kita pikirkan, pola pikir kita yang harus dirubah, yaitu ilusi guru mengontrol anak. Hari ini kita harus berubah, kita tidak boleh mengontrol anak karena kita tidak bisa mengontrol anak. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi semata. Jadi pami urang nyarekan ka budak sina nurut, yuh maneh teh cicing, diajar sing bener sok gerana. Tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh menekan anak. Cek urang asa bener mapatahan budak teh, ternyata caranya kita salah. Nu aya anak teh nurut di urang tukang mah beda deui, tah gitu. Jadi emosi deui, anak teh tidak bisa terkontrol. Jadi terkadang anak teh takut ke obrolan kita itu, bukan karena kesadaran sendiri. Ilusi selanjutnya dari kita sebagai pendidik adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
itu adalah sebuah ilusi semata, bukan kenyataan. Sekarang ada pertanyaan perubahan paradigma stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Hari ini kita bisa mengontrol. Setelah kita ngobrol dengan teman atau dengan anak, orang dikontrol. Anak setelah istirahat nanya, "Bu, bentar deui, budak cicing bageunnya sok nyerat." Urang aringkan, oke dan budak tetos kumaha? Muter nyata gitu. Jadi, bisakah kita mengontrol anak sekarang? Ternyata stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa mengubah pandangan orang sama dengan kita. Ibarat kita melihat bintang atau melihat langit, kita melihat langit aya bintang gitu ya. Jadinya teh bintang teh 10, ibaratkan bintang ada 10. Kita melihat bintang yang nomor 1. Teman kita belum tentu melihat bintang yang nomor 1. Ada teman yang melihatnya bintang mati yang sebelah utara, yang sebelah selatan gitu. Jadi kita tidak bisa mengubah atau berpandangan sama dengan orang lain. Jadi setiap orang lain mempunyai pandangan masing-masing. Itu kita tidak boleh memaksakan. Sama dengan anak, kita tidak boleh memaksakan pandangan kita harus sama dengan anak didik. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pasti beda. Ibarat ibu ayahnya kita memandang dunia itu bulat. Saya memandang dunia itu adalah bulat. Belum tentu Pak Arif memandang dunia itu bulat. Bisa Pak Arif memandang dunia itu adalah datar. Nah, itu lonjong atau Datar. datar gitu. Jadi kita tidak bisa memandang dunia sama dengan orang lain. Itu adalah namanya kebebasan kita berpikir. Selanjutnya, stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ibarat tadi, kalau kita melihat Padian tadi datang kesiangan. Kalau kita memandangnya salah, kesiangan. Tetapi kalau kita berpikir kembali, Padian datang ke sini karena memang ada alasan. Jadi kita tidak boleh menjudge orang itu negatif. Terkadang semua orang melakukan hal itu punya alasan yang kita tidak tahu alasan itu seperti apa. Jadi kita harus berpikir positif kepada orang lain. Orang melakukan hal A, kita menilainya itu jelek. Padahal dia melakukan hal itu punya alasan dan tujuan, dan kita tidak berhak untuk tahu itu. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ayeuna ibu entin sareng ibu Haji Dede, kakak adik, bisa ke ibu Haji Dede mengontrol ibu entin? Kan tidak bisa. Karena setiap orang punya kontrol masing-masing. Makanya kita tidak boleh menuntut anak, memaksa anak komo diri. Budak teh bisa anak teh perkalian hiji kali hiji dina raraban 3 ku urang dipaksakeun kana raraban 5. Nu aya naon budak? Munduh, stres gitu. Maka biarkan dengan seiring waktu anak juga akan menemukan jawabannya. Ketika anak belajar ayeuna paham raraban hiji 2 ka 3, urang dituntut hoyong raraban 5, anak pasti diputar dijungkir balik. Ketika anak tidak paham, ya sudah, biarkan gitu. Nanti seiring waktu juga mereka akan paham dengan caranya sendiri. Jadi kita hanya menuntut, bukan menuntut anak harus bisa sesuai dengan keinginan kita. Stimulus respon selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus selanjutnya stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi ibu, kalau kita berbicara dengan pemikiran, pola pikir kita, cara pandang kita, semua tidak ada yang salah. Ibarat anak ini ada pinter, cek lu ya mah ada itu, tapi anak punya kemampuannya di satu sisi berbeda. Selanjutnya, apa makna disiplin? Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib atau teratur
dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi Ibu, kalau kita berpikir tentang disiplin ataupun tata tertib, kita akan beda. Tata tertib mah sebuah aturan yang wajib yang telah adanya aturan. Disiplin juga sama. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi terkadang kita tidak bisa mengontrol emosi, tapi kita juga terkadang bisa dikontrol oleh orang lain. Ketika kita memiliki kesalahan, melakukan kesalahan, ada pengontrol yang teman kita menyadarkan itu, terkadang kita terhenti sejenak menyadari bahwa itu adalah salah. Nah, teman yang tadi mengingatkan kita ketika salah itu adalah kontrol dari luar. Ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, tentang teori perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi Ibu gini, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Ada yang dari eksternal, ada yang dari internal, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Ketika yang pertama, teori motivasi eksternalnya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya seperti ini. Ketika kita belajar dengan anak, proses pembelajaran terjadi. Sok ayah gini Bu, anak-anak kerjakan ini, tugas, Ibu diberikan tugas matematika atau PAI, kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Kalau kalian mengerjakan, Ibu bari dipasihan hadiah. Sok itu tak Bu? Osoknya, osok kan? Anak-anak soknya bebersih, sasapu, engke anu sasapu ke Ibu dibere punten 10. Osok itu tak Bu? Osoknya, osok kan? Bahasa basi. Tapi beda Ibu ketika kita berkata, anak-anak ingin hadiah ini, bisa selesai. Hoyong HP bisa, atau hoyong permen, hoyong Bu. So, kalau kalian pengen permen, yuk bebersih. Masuk itu tak Bu? Masuk itu tak? Jarang tak namanya, jarang. Soalnya dia, hey, ya, sok lamun beres Ibu bisa wih. Sok itu. Oh, soknya, sok kerjakan heula. Ibu bisa wih tuh. Oke, sok asal kerjakan heula. Itu bahasanya akan berbeda Bu ketika kalau kalian ingin pulang lebih cepat, silahkan jawab dulu pertanyaan dari Ibu. Jing, pami kurang menyeres itu sama atau beda artinya? Hasilnya sami tapi maknanya berbeda. Pertama, caranya ketika anak, hei sok kerjakan dia, sok Ibu, oke, anu bisa wih, akan berbedanya ketika sok yang wih kerjakan dia, berbeda, sangat berbeda. Maknanya pun berbeda. Maknanya berbeda adalah anak ketika mengerjakan kurang mah rek ngerjakeun dajek itu oge lah mengerjakan bisa mulang kan gitu. Tapi ketika saya ingin cepat pulang, berarti saya harus mengerjakan lebih cepat. Nah itu jadi beda Bu. Walaupun memang hasilnya sama, tapi beda dari pikiran anak-anak pun akan berbeda. Itu adalah karena memang anak tercipta nate dari motivasi di luar, bukan atas kesadaran sendiri. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia yang kedua, motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sokia gini anak. Ibarat kita kalau melakukan sesuatu atau menyuruh anak meminta bantuan, kawaru. Sokia, gurunya sabaraha. Nah gitu kan? Tuh pakainya itu di anu misalnya mah buruhannya
Jadi anak pun ketika mengikuti perintah kita karena berpikir gak bakal diburuhan, bukan karena kesadaran sendiri. Terus teori motivasi perilaku manusia yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Pertanyaan pun akan beda. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Bedanya punya dengan perkataan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Beda ketika timbul dari sendiri, saya akan menjadi apa? Menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ketika anak diberikan tugas, beda berpikir, oh berarti kalau saya melaksanakan tugas dari guru, saya akan jadi tahu, pengetahuan saya akan luas. Beda dengan dia, ngerjakeun bisa dicerekan ku si ibu, namun ngerjakeun bisa disetrap. Anak akan berbeda. Jadi ketika melaksanakan tugasnya pun anak terpaksa karena ada tekanan dari luar. Beda dengan tekanan anaknya dari diri sendiri. Urang mah ngerjakeun tugas ti ibu, ieu mah ada kewajiban abi sebagai murid. Akan beda ibu hasilnya pun. Anak tidak akan merasa dipaksa. Jadi walaupun gurunya tidak memerintahkan anak paham muncul dari diri sendiri, dia akan melaksanakan pekerjaan itu. Contohnya tentang teori motivasi, berani maju ke depan karena akan diberi hadiah atau reward. Eta motivasi eksternal atau internal? Eksternal, karena anak berani maju ke depan karena akan diberi hadiah. Contoh yang kedua, memakai seragam lengkap agar tidak kena hukuman. Eksternal atau internal? Eksternal atau internal? Ketika anak memakai seragam lengkap agar tidak ada hukuman. Eksternal. Kalau dia munculnya internal, motivasi dari diri sendiri, tidak akan seperti itu. Jadi kedua dihukum dihukum, emang kewajiban saya untuk memakai seragam gitu kan? Ibarat anak di sekolah, ibu sering kan ibunya anak hari Senin upacara baju mah dimasukeun punya pas upacara, pas keluar upacara asup teh dikeluarkeun gitu, aya we guru sibuk asupkeun deui. Berarti itu adalah motivasi eksternal karena mereka atau anak karena takut dihukum. Tapi anak ketika punya motivasi internal, betul ibu, karena timbul dari diri sendiri. Jadi dia memakai pakaian rapi bukan karena takut dihukum, tapi karena kesadaran sendiri. Ibarat anak di sekolah nih, kelanya ibu badai nyandak caya heula ke kantor. Pas ditinggalkeun ke kantornya, debat deui ka kelas. Baru teh terus kumaha Bu? Tos mecah. Berarti memang motivasi internalnya belum terbangun. Diurang ibu ikut gitunya. Kenyataan itu teh Bu, kenyataan. Makanya kita pun harus membangun dari anak ogenan kesadaran dari diri sendiri. Jika seperti tadi, jangan kita memaksakan anak menyuruh karena akan diberi hadiah. Tolong hindari hal itu. Terus contoh yang selanjutnya nomor 3, menyelesaikan tugas tepat waktu agar tidak kena hukuman. Eksternal, internal. Menyelesaikan tugas tepat waktu agar tidak kena hukuman. Eksternal, internal. Eksternalnya karena sieun ada dorongan dari luar, bukan dorongan dari diri sendiri. Saja ibu, ayah bedanya di urang mah tidak ada keyakinan. Sami ibu, ketika saya belajar di GP, saya baru tahu ada yang namanya keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas dengan tata tertib itu berbeda. Artinya manawi teh keyakinan teh sami tata tertib ternyata berbeda ibu. Ada perbedaannya yang sangat mencolok antara tata tertib dan keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ayeuna keyakinan urang. Cik, ayeuna pami kata si kurang ngangge helm. Karena naon? Sia
polisi, berarti itu bukan motivasi dari diri sendiri. Jadi itu harus dirubah, Ibu. Ibarat ayeuna urang di perempuan pakai kerudung karena memang mau dengan orang lain pakai kerudung atau karena kewajiban. Kewajiban itu adalah intrinsik, jadi muncul dari diri sendiri, internal. Terus keyakinan kelas selanjutnya, contohnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kurang kamari lagi COVID, kurang di masker. Apakah karena diri sendiri timbul atau karena takut? Siang corona, hari ini lelah ya, kapan harus pakai maskernya? Karena kita takut tidak bisa masuk ke bank. Kalau rumah sakit kurang dari masker, bukan karena kesehatan diri kita, tapi bisa masuk besuk. Nah, berarti itu kesadaran dari luar karena dorongan dari luar. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Cik, ibu, naro, abimah. Hari urang sekolah, sekolah. Ayeuna ngajarin tepat waktu kunaon gara-gara dia bisa dashboard, takut gaji dipotong. Berarti kita ternyata masih salah. Berarti kita masih kena motivasi nanti karena ada dorongan dari luar, bukan dari diri sendiri. Padahal asal pelajar sendiri itu adalah harus kewajiban gitu. Ya, mereka setengah delapan. Ayo aja, abi mau melakukan musuhan kalau PNS sampai 3 semua. Biasa we jam 8 jam setengah 8 terus ada semua betul kan? Nah, kalau misalnya berarti kalau ini ibu kepala berarti bukan dari dorongan diri sendiri. Berarti kita harus merubah paradigma itu. Ketika kita ke sekolah, datang tepat waktu bukan karena dashboard, bukan karena takut gajinya dipotong, bukan takut karena ditutup kepala sekolah, lain kupedas ya di sindiran ke babaturan. Tetapi kita datang ke sekolah tepat waktu karena kesadaran diri sendiri. Kita harus memberikan teladan kepada anak. Jadi ibu pantasnya kita pun tidak timbul dari diri sendiri. Wajar lamun anak can waktuna istirahat geus gogorowogan hoyong istirahat, karena kita pun mencontohkan yang sama tepat waktu karena sia dipotong gaji. Coba kamu misalkan ayeuna berpikir kurang teh taki tidak kewajiban gitu menyambut anak, tapi dah hese ibunya. Tapi mudah-mudahan mabu ayeuna sadar seiring berjalannya waktu biasanya karena terpaksa lama-lama jadi terbiasa. Mudah-mudahan ayeuna masih jadi karena sadar enjing pagetoma karena muncul dari diri sendiri kesadaran sendiri. Keras. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas. Contoh ibu, Abi di kelasnya, Abi kan pernah Abi masuk ke kelas ke anak, Abi ayeuna mah ka anak teh caranya bantu tata tertib, tapi keyakinan. Karena tata tertib mah adalah aturan yang sudah ada. Laras bu, kan orang tinggal tata tertib di kelas kayaknya tata tertib masuk jam 7.00. Terus dari anak harus berpakaian seragam, terus anak harus bersepatu. Itu adalah tata tertib yang sudah dibuat ketika anak belum ada. Terus bu, tapi beda keyakinan. Keyakinan masuk kia. Pami misalkan aku pami keyakinan teh hampir sama dengan kesepakatan kelas. Terang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah aturan yang datang
adanya di kelas teh. Setiap pelajaran atau biasanya aturan teh atau keyakinan kelas dibentuk nanti pas kurang awal semester. Contoh, anak-anak sebelum kita masuk ke materi PAI, yuk kita sama-sama bikin keyakinan kelas. Naon ibu ari keyakinan kelas teh mencari kesepakatan. Contoh, misalkan ayeuna sepakat henteu kalau misalkan kita masuk jam 7.15, jeung anak-anak teh sepakat. Hiji, guruna keberangan. Terus deui keyakinan kelas yang kita buat deui ayeuna anak-anak, kalau kita ingin bersih di kelas berarti kumaha kesepakatanna? Buang sampah ibu kana tempatna. Eta teh cik barudak, sanes cek urang. Itu adalah salah satu keyakinan. Jadi anak tahu bahwa membuang sampah karena tempatnya hasil kesepakatan anak-anak. Terus kieu, ibu kumaha keyakinan anak bami di kelas boleh makan. Cek anak-anak teh. Terus ibu sepakat cek anak-anak. Ku urang diarahkeun sok boleh makan. Boleh itu, ibu alin cek barudak teh. Jangan disepakati ketika anak tidak sepakat. Tapi ibu bisa tuh sambil minum belajarna. Jadi bukan kita yang mengeluarkan aturan, tapi anak yang menyadari. Ibu, aya nama abi mah hoyong belajarna ngagepor. Itu adalah keyakinan kelas. Lamun anak sepakat karena eta belajar sambil ngagepor, ari anak sepakat dengan naon bu, berikan anak mengeksplor diri bebas. Yang penting materi anak tersampaikan. Urang mah kan sok ngaturnya, cari cing sok. Carari lamun anu keluar ku ibu moal disiapkeun. Sok itu aja. Apa kamu itunya orang padahal itu salah bu, tidak seperti itu. Biarkan anak mencari aturannya menurut mereka. Dan anak-anaknya terang. Tapi hese di SDM-nya punya. Hese paling di kelas 5 dengan memang permasalahannya itu ketika di SMA paling kurang kenal yang mengajukan. Paling anak tidak bisa mengajukan keyakinan itu paling kurang dikatakan. Ya, barudak ayeuna belajar cek ibu. Lamun ayeuna belajarna bari ameng tiasa henteu bu cenah kitu. Oh henteu berarti ngajar ulah bari aramangnya nuhun bu. Nah itu adalah kesepakatan keyakinan. Kurang kalau misalkan kelas rendah mah kurang dipasihan masukan barudak ayeuna pami anu ngerjakeunna beres tiasa istirahat ulah. Oh ulah bu kewe sasalkan. Nah itu adalah kesepakatan bukan aturan. Abi ogena kamari nyobian abinya di kelas 6. Lebar ke kelas 6 ditaros nyarana mau kena debu cung menyana mau kena ayah menyandang pasok kayak orang sepakati gitu. Orang bikin keyakinan kelas, orang bikin aturan kesepakatan kelas sendiri, bukan aturan yang dari sekolah, aturan kalian. So ayeuna pami anu teh nyana mau kena duha kumaha gitu ke sok barudak teh bu barudak di kelas sepakat sadaya sepakat bu tulis ibu di kelas teh ditulis kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi ketika anak melanggar, iya malah cek ibu tapi hidup bersepakat bahwa anu teu salat duha teu anak mau kena wudu bebersih. Jadi anak teh takut, orang daripada bebersih mending bawa kena salat duha. Nah itu adalah keyakinan kelas namanya teh. Kamari ditaruh deui terus naon deui? Ibu-ibu anu teu salat duha teu bawa mukena teu bawa sarung mayar 1000. Eta kalau barudak bukan kata guru disepakati. Berarti itu adalah keyakinan kelas. Jadi anak tahu konsekuensinya ketika melanggar aturan itu. Terus tentang peraturan atau keyakinan kelas, kurang sok ieu ibunya. Peraturan anak dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas, nah orang mah kita harus menghormati orang lain. Jadi kita tidak menekan anak, hei, kurang teh kudu patuh ka guru teh, tapi anak menyadari bahwa guru harus dipatuhi. Eta terus peraturan beda itu kali mana?
hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah sebuah aturan. Tetapi keyakinan kudu orang dihadapi adalah orang harus komitmen dengan waktu. Jadi kita memberikan aturan, tapi biarkan anak yang menuliskan aturan itu, kurang diarahkan. Terus tentang tindakan guru ibu, cik abi barena harus ka ibu. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya bu ya? Nah, tentang hukuman sareng konsekuensi. Mohon kali hukuman mah paksaan. Ada konsekuensi mah ibarat orang tadi ketika orang tidak menggunakan akibat ayeuna pami orang terang kata si teh udah pakai helm, tapi orang teh teu ngeunaheun helm ditilang ke polisi. Nya dicanak lah, itu adalah konsekuensi. Terus perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman mah sesuatu yang menyakitkan, tapi harus terjadi gitu. Pami konsekuensi mah sesuatu harus terjadi. Terus hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi orang teh pami misalkan memberikan hukuman ke anak, itu teh akan lama. Ibaratnya ibu kurang membandingkan anak dengan anak yang lain. Ibaratnya kurang dulu mukolot dibandingkan. Yo, mana mah si teteh mah rajin, si teteh mah udah melakukan tanggi, kan kali nanti, lah mama kayak mau ngebanding-bandingkan api itu si teteh, gitu kan? Iya, ternyata itu teh salah ibu. Jadi kepada anak kita tidak boleh membandingkan, karena anak tadi kembali ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa anak memiliki kemampuan masing-masing. Luka hiji mah pinter, anu kadua mah rada-rada teu pinter. Urang ngabandingkeun. Urang sok kitu nya punya. Nah, teteh nyeri teh nya. Tah, ibarat urang ge sami ka budak. Yeuh, tuh batur mah geus beres ngerjakeun. Di mana ya sesen teuing. Nah, ibu, itu teh ka anak teh naon cing memunculkan sakit hati. Ibu, urang sok kitu nya ka budaknya. Sok gerana tuh batur mah geus beres geus sapuluh. Ieu mah can hiji-hiji acak naon we aku gawe. Itu bener kan Bu. Leres eta teh. Ibu-ibu masuk cerewet mah termasuk abi. Bapak-bapak mah semua. Betul kan Bu? Leres eta teh. Tah itu tidak boleh ayeuna mah Bu. Kita tidak boleh, justru kita teh harus membangun tingali sok gerana. Ayeuna nomor cinu acan, ibu nomor 2 sok orang kerjakeun ku ibu di waktosan rumusna kumaha. Sok biasa da ngerjakeun. Betul Bu, itu teh biasanya kebiasaan kurang yang salah sebenarnya mah. Leres eta teh. Kita teh mengharapkan anak teh supaya bisa, tapi kita teh tadi nuntut anak supaya bisa. Jadi perubahan itu kurang teh kadang ngambah Bu. Ulah mereka ini kan dia, tuh batur mah geus istirahat. Ieu mau istirahat. Gitu kan? Itu adalah pernyataan yang salah. Jadi anak teh bukan sadar dari diri sendiri, tetapi anak teh takut. Jadi takut, makanya ulah Bu, kurang dipapatahan ayeuna bisa. Kena mah jadi Korea kayak ceurik gitu kan. Kayak bersekolah, bener kan Bu? Iya, jadi punuk alim aku si ibu itu mah ditalar. So Bu, terkadang kan orang ayeuna pengen nya tatararan juz amma, suruh menghafal. Budak teh da anu sadar dari diri sendiri karena ingin bisa mah Ibu biasa sekolah. Biasa usaha sekolah sakenina. Adi nu ngadu mah bunga moal da sieun ditalar ku ibu. Tah, tapi kita tahu mana mah ulah kahayang naon wae aku gawe di imah. Ibu, itu teh tidak
Setiap anak mempunyai kemampuannya sendiri. Orang teh yang udah gitu ibu. Dan kalau semurah ibunya sakit hati jelek hati dibandingkan. Tuh, kurang hanyut. Nah, jadi anak teh merasa disisihkan, merasa dianaktirikan. Akhirnya kan urang kita harus memperlakukan anak dengan baik. Ulah dugi gegak punya masalah apapun di payun anak mah harus ceria. Terus kebutuhan dasar manusia. Tinggal ibu ya, ayah cerita ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Naminate Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang dengan cara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, badai kumaha. Jadi cerita nanti si Agus teh sok gimana sok ayahnya punya malah udah ibu-ibu tuh situ malah hartos. Nah orang teh dipanggil teh kumaha sih bu? Nah dicerekan aku maha biasa nah. Diperingati atau kasih langsung diperingati. Hei, kunaon sok malahan wae ka babaturan. Hei, kunaon sok nyanakan we mangun batur sok itu tara bu. Kosong tara. Anak dipanggil kurang ketika melakukan kesalahan, anaknya dipanggil kurang teh. Jika tadi kasusnya si Agus sok bukenan mangun batur nya babaturan anak. Terus kubu Ani teh ditaros sok ieu urang banyak. Hei, Agus tadi gerak naon? Kunaon? Sok mawa ada hari babaturan sok itu bu. Sok itu tara. Asapnya orang teh langsung mempunyai seperti itu nya. Sok udah, yuk mana teh? Naon aku? Sok udah jangan penggunaan. Padahal ibu itu teh kita teh memang baik maksudnya memperingati anaknya, naros naleng, tetapi caranya yang salah gitu. Betul, anak ketika ada keluhan kurang teh tiga tadi si Abu teh sok malakan makanan babaturan anak kurang teh dipanggil. Ngeras kita teh tindakan kurang teh, tetapi caranya yang salah. Ada yang salah dengan diri kita gitu. Mohon jantan kaitan karena apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ibu kami misalkan anak ketika anak punya masalah kurang teh langsung dijas diponis anak teh salah. Ibarat tadi Agusnya, ibarat Agus malakan we makanan ka babaturanana. Aya beberapa kemungkinan. Hiji, orang teh harus bisa memahami, jangan langsung memponis orang. Hiji, Agus teh malakan makanan teh buat teh dipasihan astos kumaha maknanya. Eta aja jajan di bekalan. Kadua, di bekalan mah aya, tapi mamahna ogena teu mamana teu bekalan makanan. Bisa seperti itu. Atanapi budak teh malakan teh aya resepna terkadang orang sok aya budak anu sok none jayel jayelnya anak teh resep teh kali batur lamun ceurik anu budak kabarian sok ini goreangkeun ku babaturan namanya dileurian mesin towel aya anu listennya. Nah itu teh ibu ketika ada anak yang punya masalah jangan pernah kita memponis anak itu salah. Kita tanya dengan baik-baik. Kita tadi jelas cara nanti dengan segitiga restitusi. Jadi anak ditanya dulu, ditaros heula